Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to God Allah, the Master of the Universe and the Master of the Day After. So, peace and salutation to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And thanks to supervisor in this course and all participants in this video. Okay, let's introduce myself. I am Aina Yahdianil Islami with student ID number A1M220079. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang paling sering saya gunakan dalam keseharian saya, terutama dalam sistem pembelajaran. Aplikasi yang saya jelaskan ini yaitu Google. Semua orang pasti mengetahui aplikasi ini dan juga pasti pernah menggunakan aplikasi ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, aplikasi ini memiliki banyak fitur dan juga akses yang bisa digunakan dalam keseharian kita. Nah, beberapa contoh fitur itu atau terobosan dari aplikasi Google sendiri yaitu Google Maps, Google Drive, Google Site, Google Meet dan masih banyak terobosan-terobosan lainnya dari aplikasi Google ini. Namun, pada video kali ini saya akan mendeskripsikan aplikasi Google ini dengan sistem pendidikan atau pengajaran menurut perspektif atau pengalaman saya sendiri. Aplikasi Google merupakan cara tercepat dan termudah bagi penggunanya untuk menemukan apa saja yang dibutuhkan. Nah, dalam keseharian kita pasti sering melakukan pencarian informasi ataupun bahan pembelajaran melalui aplikasi ini. Seringkali kita melakukan suatu pencarian menggunakan aplikasi Google dikarenakan aplikasi ini memiliki informasi apapun dari berbagai belahan dunia. Nah, mesin pencarian Google ini dapat dikatakan sebagai salah satu situs atau aplikasi yang paling sukses dan paling populer. Apalagi ditambah dengan banyaknya layanan produk atau iklan-iklan online yang bisa digunakan seperti akun email, browser web, perangkat lunak, kemudian dapat diakses dengan menggunakan ponsel ataupun aplikasi ataupun alat-alat lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, misi utama dari Google sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dari seluruh belahan dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang yang menggunakan aplikasi ini. Seperti di saat kita ingin mencari what is ICT, maka akan muncul beberapa hal yang berkaitan dengan ICT, baik berupa gambar ataupun video. Di samping dengan gambar ataupun video, ada juga berita ataupun referensi buku yang mencangkup tentang ICT. Baiklah, selain aplikasi Google sendiri, aplikasi Google memiliki beberapa terobosan yang tentu saja dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran ataupun media pendidikan yang sangat bermanfaat di masa kini. Nah, yang pertama ada Google Search atau Google Chrome atau aplikasi yang sangat membantu dalam berbagai situasi. Nah, aplikasi Google yang satu ini dapat membantu dalam mencari jawaban dari hampir semua pertanyaan. Bahkan jika ingin mencari tahu judul buku ataupun penerbit, tahun penerbitan, sinopsis, referensi dan lain sebagainya, Google Chrome atau Google Search dapat menyediakan hal itu. Nah, caranya cukup mengakses dengan menuliskan kata kunci atau kata yang terkaitan dengan hal yang kita cari, maka akan muncul beberapa hal yang terkait dengan kata kunci yang kita tuliskan. Kemudian, aplikasi yang kedua yaitu Google Translate. Nah, aplikasi Google Translate sudah menjadi solusi penerjemahan sehari-hari bagi miliaran penggunaan. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mencari arti dari suatu kata ataupun kalimat, bahkan dokumen yang tidak diketahui arti dari kalimat tersebut. Nah, dengan perkembangan teknologi, kini Google Translate dapat langsung menerjemahkan sebuah tulisan dari kamera handphone atau berupa gambar dan juga melalui audio atau suara. Kemudian yang ketiga ada aplikasi Google Drive. Nah, aplikasi Google Drive ini adalah aplikasi yang menyediakan penyimpanan file.
Nah, aplikasi ini memudahkan saya untuk menyimpan berbagai macam file dengan berbasis online. Nah, aplikasi ini juga saya gunakan sebagai penyimpan dokumentasi ataupun tugas ataupun dokumen pribadi saya. Nah, akses Google Drive ini dapat dikatakan sangat relatif dikarenakan Google Drive memberikan ruang kapasitas bagi penggunanya sebesar 15 GB secara gratis. Kemudian aplikasi selanjutnya ada aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasi Google Classroom ini adalah aplikasi yang sangat ramah di kalangan pelajar. Nah, semenjak COVID-19 merak di Indonesia atau di beberapa negara, hampir semua tenaga pengajar menggunakan aplikasi ini sebagai media pembelajaran. Nah, di samping Google Classroom ada juga aplikasi Google Meet yang kerap digunakan untuk mengadakan pertemuan secara online dan sering digunakan sebagai media pembelajaran secara online. Nah, kemudian aplikasi selanjutnya ada aplikasi Gmail atau Google Email yang juga saya gunakan untuk mengirim pesan berbasis online. Nah, namun selain mengirim pesan berbasis online, aplikasi ini bisa mengirim pesan berbentuk suara, video, gambar, dan lain sebagainya. Gmail kerap digunakan sebagai akses pengumpulan tugas oleh para pengajar. Kemudian selain aplikasi Google yang tadi saya sebutkan, masih banyak lagi aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan dalam keseharian kita, seperti Google Site, kemudian Google Dokumen, dan aplikasi Google Foto, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kelebihan dan alasan menggunakan aplikasi ini. Nah, tentu saja dari namanya sendiri, kelebihan dari aplikasi ini sangatlah banyak. Seperti yang kita ketahui, aplikasi Google ini adalah aplikasi yang merak dan sangat pesat digunakan di zaman sekarang ini. Nah, selain itu, aplikasi Google juga bisa menjadi teman ataupun asisten bagi kita karena aplikasi Google memiliki beberapa fitur sebagai pengingat, kemudian sebagai penyimpan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa digunakan seperti dalam Google Search atau Chrome, tentu saja dapat mempermudah kita untuk mengakses informasi atau suatu hal yang kita tidak ketahui. Nah, kemudian Google Translate tentu saja memudahkan kita untuk menerjemahkan bahasa asing menuju bahasa kita ataupun sebaliknya bahasa kita menuju bahasa asing. Kemudian selanjutnya ada Google Drive. Tentu saja aplikasi ini mempermudah kita untuk menyimpan atau membackup file-file, dokumentasi dan juga informasi yang kita miliki. Kemudian selanjutnya ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi yang mempermudah kita atau mempermudah pelajar dan juga tenaga pengajar untuk melakukan pembelajaran atau sekolah secara online, baik secara pengumpulan tugas ataupun pemberian materi. Kemudian ada aplikasi Google Email. Nah, aplikasi Google Email atau Gmail ini sangat mempermudah kita untuk mengirim pesan ataupun mengakses pesan dengan berkapasitas tinggi. Untuk mengakses aplikasi Google, pertama kita download di App Store ataupun Play Store atau aplikasi serupa lainnya. Kemudian, pada kolom pencarian kita tinggal menuliskan Google. Nah, akan muncul beberapa aplikasi rekomendasi sesuai dengan pencarian kita. Maka download sesuai yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Aplikasi terdownload, masuk ke aplikasi, kemudian tekan buat akun, kemudian pilih buat diri sendiri. Setelah itu akan muncul beberapa perintah untuk mengisi, kemudian isi pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jika telah mengisi, maka klik tombol berikutnya. Setelah itu, maka masukkan nomor telepon Anda dan juga email pemulihan Anda. Hal ini akan mempermudah Anda apabila Anda melupakan password email Anda. Kemudian setelah itu, klik berikutnya dan email pun bisa diakses. Baik, cukup sekian deskripsi saya mengenai aplikasi Google yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan juga pendidikan. Dan saya sangat merekomendasikan aplikasi ini dikarenakan kita hanya membuat satu akun email dan akun email itu dapat mengakses seluruh aplikasi yang berkaitan dengan aplikasi Google tersendiri. Nah, alih-alih menggunakan banyak aplikasi untuk media pembelajaran, nah sementara aplikasi Google sangat direkomendasikan dan bisa digunakan untuk
untuk mengakses banyak hal dalam media pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.